Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Lutfiani dengan nomor induk mahasiswa 2011320036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 Sejarah Kebudayaan Sunda mengenai unsur religi, bahasa, organisasi sosial, kesenian dalam rukun tari dan bentuk kesenian. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk kesenian karinding. Karinding memiliki 4 unsur. Yang pertama, ada unsur religi, yang di dalamnya ada syukuran panen dan ruatan. Yang kedua, ada bahasa, yang di dalamnya ada tubuh. Yang ketiga, ada lapisan sosial, yang di dalamnya ada kalangan masyarakat. Yang keempat, ada kesenian, yang di dalamnya ada pertunjukan, upacara, dan hiburan. Karinding. Karinding merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang cara memainkannya disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Alat musik ini termasuk dalam jenis lamelafon atau idiopan. Getar nadanya tergantung kemampuan pengolah rasa dari peniupnya. Kepekaan rasa sangat diperlukan dalam memainkan alat musik ini, karena tidak memiliki nada-nada permanen seperti halnya alat tiup lainnya. Alat musik karinding tergantung dari kemampuan mengolah gema rongga mulut dari peniupnya. Karinding saat ini banyak dilestarikan di suku Sunda. Menurut bahasa, karinding dari kata rinding dalam bahasa Jawa artinya bising. Bila di Sunda sebagai alat musik, sedangkan di Jawa digunakan sebagai musik pengusir hama yang suka merusak sawah. Pada masa hubungan Mataram dan Cirebon, alat musik karinding dipelajari oleh orang-orang Sunda untuk mengusir hama di sawah. Ada beberapa tempat yang biasa membuat karinding, seperti di Lingkung Citamiang, Pasir Mukti Cineam, Lingkung Seni Karinding Kasalur, di Cikunteng, Kota Tasikmalaya. Ada unsur religi, kurang lebih memuat tata cara makhluk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui bambu, karena bambu itu salah satu sumber daya alam yang hakikatnya diciptakan oleh Tuhan. Maka bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan meresapi fungsi-fungsi dari bambu tersebut. Salah satunya dipakai untuk alat karinding yang memiliki beberapa fungsi, yaitu mengusir hama di sawah, dan hari ini dipakai untuk sarana seni dengan tujuan sama, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Fungsi syukuran panen. Untuk menghormati Dewi Sri, pada zaman dahulu, karinding tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pertanian Sunda karena digunakan untuk mengisi kebosanan saat di ladang, dan resonansi suaranya dapat digunakan sebagai pengusir hama. Fungsi ruatan. Untuk mengurus, sekaligus mengusir segala bentuk gangguan, terutama gangguan dalam bentuk gaib. Kata lain ngaruat adalah ngarawat. Contohnya, ngaruat satu tempat misalkan membersihkan dengan tujuan untuk mengurus. Ada unsur bahasa, yang di dalamnya ada tubuh. Karinding dimainkan dengan cara diletakkan di bibir, lalu bagian pemukulnya dipukul agar tercipta resonansi suara. Pemain karinding harus mampu mengalirkan udara dari hembusan nafas. Improvisasi pemain sangat dibutuhkan, karena karinding harus dimainkan dengan penghayatan perasaan yang khusus. Ada unsur lapisan sosial. Awalnya, karinding berfungsi sebagai alat untuk mengusir hama wereng di sawah, karena suara yang dihasilkan oleh alat musik karinding tersebut membuat hama padi tidak mendekat. Namun pada akhir-akhir ini karinding digunakan dalam berbagai kesempatan pertunjukan seperti pada acara hitanan dan pernikahan. Yang terakhir ada kesenian, yang di dalamnya ada pertunjukan. Karinding di masa sekarang sering ditampilkan di acara pernikahan, syukuran, dan hitanan. Yang kedua ada upacara. Pada awalnya, alat musik karinding dimainkan pada upacara-upacara ritual seperti pemanggilan ruh, tetapi sekarang berubah menjadi tontonan masyarakat luas. Yang terakhir ada hiburan. Musik karinding dijadikan sebagai hiburan di kalangan masyarakat. Fungsi karinding. Karinding yaitu alat buat mengusir hama di sawah. Suara yang dihasilkan dari geratan jarum karinding biasanya bersuara rendah. Suaranya dihasilkan dari gesekan pegangan karinding dan ujung jari yang ditepuk-tepukan. Suara yang keluar biasanya terdengar seperti suara wereng, belalang, jangkrik, burung, dan lain-lain. Yang zaman sekarang dikenal dengan istilah ultrasonik. Biar betah di sawah, cara membunyikannya menggunakan mulut sehingga resonansinya menjadi musik.
Sekarang karinding biasa digabungkan dengan alat musik lainnya. Bagian-bagian karinding. Bagian untuk memegang disebut pacepengan. Bagian keluarnya suara atau nada yang terdapat jarum disebut cepet ucing atau ekor kucing. Sedangkan bagian ujung karinding disebut panenggel atau pemukul. Bila bagian ini dipukul, maka jarum akan bergetar lalu rapatkan ke rongga mulut. Akan didapatkan bunyi yang khas. Si pemain karinding harus mampu mengalirkan udara dari hembusan napas. Improvisasi pemain sangat dibutuhkan karena karinding harus dimainkan dengan penghayatan. Cara memainkan karinding. Karinding diletakkan di bibir, lalu bagian pemukulnya dipukul agar tercipta resonansi suara. Karinding biasanya dimainkan secara solo atau grup, berisi 2-5 orang. Seorang di antaranya disebut pengatur nada atau pengatur ritme. Di daerah Ciawi, dulunya karinding dimainkan bersamaan takokak, alat musik yang bentuknya mirip daun. Kesimpulan, karinding merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang cara memainkannya disentil oleh ujung telunjuk sambil ditempel di bibir. Alat musik ini termasuk dalam jenis lamelofon atau idiopan. Biasanya dibuat dari bahan pelepah aren atau dari bambu. Dalam pembuatannya, karinding Sunda, dinding Jawa juga masih sejenis dengan genggong di Bali, serta kurinding dari Kalimantan Selatan. Karinding saat ini banyak dilestarikan di suku Sunda. Menurut bahasa, karinding dari kata rinding dalam bahasa Jawa artinya bising. Bila di Sunda sebagai alat musik, sedangkan di Jawa digunakan sebagai pengusir hama yang suka merusak sawah. Pada masa hubungan Mataram dan Cirebon, alat musik karinding dipelajari oleh orang-orang Sunda untuk mengusir hama di sawah. Ada beberapa tempat yang biasa membuat karinding seperti di Lingkung Citamiang, Pasir Mukti Cineam, Lingkung Seni Karinding Sadulur atau yang disebut Kasalur di Cikunten, Kota Tasikmalaya. Bagian-bagian karinding. Bagian untuk memegang disebut pacepengan. Bagian keluarnya suara atau nada yang terdapat jarum disebut cepet ucing atau ekor kucing. Sedangkan bagian ujung karinding disebut panenggel atau pemukul. Bila bagian ini dipukul, maka jarum akan bergetar lalu rapatkan ke rongga mulut. Akan didapatkan bunyi yang khas. Si pemain karinding harus mampu mengalirkan udara dari hembusan napas. Improvisasi pemain sangat dibutuhkan karena karinding harus dimainkan dengan penghayatan. Cara memainkan karinding diletakkan di bibir, lalu bagian pemukulnya dipukul agar tercipta resonansi suara. Karinding biasanya dimainkan secara solo atau grup, berisi 2-5 orang. Seorang di antaranya disebut pengatur nada atau pengatur ritme. Di daerah Ciawi, dulunya karinding dimainkan bersamaan takokak, alat musik bentuknya mirip daun. Karinding di masa dulu dimainkan pada upacara-upacara ritual seperti pemanggilan ruh, tetapi sekarang berubah menjadi seni tontonan masyarakat luas karena karinding di masa sekarang sering ditampilkan di acara pernikahan, syukuran, dan hitanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidung Panglokat. Run turun banyu tresna banyu asih,